Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dijatuhkan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Di suatu desa di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai, menjalani aktivitas seperti biasa. Sayurnya Pak, Bu. Beli Mbak. Mbak, emang bener ya pasar kita bakal diserang lagi sama pihak sekutu? Aduh, nggak mau tahu. Jalan jamu saya harus tetap jalan ini. Mbak Tukim, jamu sehatnya satu ya, kayak biasanya. Ya ampun Mbak, masih aja mikirin jualan. Loh ya masuk akal aja toh Mbak, toh sekarang cari uang susah, masa dagangan juga aja diporak-poranda sama londo. Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. C.V. Plokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunnya bendera tersebut. Sesampainya di Hotel Yamato, telah banyak rakyat Surabaya yang berkumpul dan berniat untuk membakar Hotel Yamato. Rasiden Sudirman datang. Ayo, kita bakar saja Hotel Yamato ini. Benar, biarkan saja Belanda itu ikut terpanggang di dalamnya. Tenang saudara-saudara, kita harus bisa menahan amarah kita. Tapi Rasiden, mereka telah menginjak-injak harga diri kita. Kita harus berpikir dengan tenang dan jernih. Ah, kelamaan. Kalau kita asal bunuh dengan kekerasan, apa bedanya kita dengan mereka? Kita ini bukan tukang jegal seperti mereka. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Tenanglah saudara-saudara, kita pasti bisa menurunkan bendera itu. Sekarang kami akan menemui pihak Belanda. Saya harap saudara-saudara bisa tenang sedikit. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Plokman duduk berunding, dan Sidik mengawal dari dekat. Sudirman, how are you? Silahkan duduk. Oh, apa you datang sini? Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Hah, atas dasar apa you berani memerintah saya? Sidik yang berada di dekat Sudirman tidak bisa menerima gelagat Plokman. Dasar kau biadab! Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Selamat malam, Presiden. Selamat malam. Ada masalah apa hingga ketua tentara sampai datang kemari? Saya ingin Presiden mau menyuruh rakyat Surabaya melakukan gencatan senjata. Mengapa tidak? Mungkin Wapres. Semua terasa mungkin jika kalian yang berbicara. Baiklah, mari kita segera mulai perundingan. Perundingan pun berjalan cukup alot. Namun, akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan. Rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat menghargai tuan-tuan. Perang pun tak terhindarkan, akibat Malabi melanggar janjinya. Dengan gagah berani, para pejuang Indonesia menghadang dan menyerang mobil rombongan sekutu, hingga menewaskan AWS Malabi. Ledakan mobil AWS Malabi disambut teriakan kemenangan penuh semangat. Berita tewasnya Malabi pun terdengar sampai ke ketua sekutu. Hal ini membuat pihak sekutu marah dan berniat untuk membalas dendam. Lapor Tuan, Jenderal Malabi telah tewas di tangan Surabaya Tuan. Apa? Di mana jenderal tertembak?
Jenderal tertembak sewaktu melakukan konvoi gencatan senjata interniran Tuan. Bagaimana keadaan jasad Malabi? Jasadnya telah hancur, Tuan. Maaf, Jenderal. Tapi sepertinya Surabaya bukanlah hal yang enteng. Kita harus berhati-hati, Tuan. Bukan kita yang harus berhati-hati, prajurit, tapi merekalah yang berhati-hati. Siap, laksanakan, Kapten. Maijen Mansur yang jago perang dunia itu langsung mengambil keputusan untuk melucuti semua orang Surabaya. Keesokan harinya, Maijen Mansur sekarang menuju ke tengah kota dan mengeluarkan ultimatum 10 November yang kemudian menyulut kemarahan dari arek-arek Surabaya. Rakyat Surabaya, dengarlah. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum ini adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Sementara itu, kesibukan di dalam gubernuran, gubernur lagi sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Musfifah, ada apa? Ada tamu, Gubernur. Tamu dari mana? Saking company, Gubernur. Di mana tamunya? Suruh masuk aja. Silahkan masuk. Morning, Kapten. What happened? Sebelumnya, kami minta maaf, Tuan Gubernur. Tujuan kami ke sini adalah untuk mengantarkan surat dari Kapten Brigadir Jenderal Malabi. Surat apa, Kapten? Apa? Bagaimana, Tuan Gubernur? Apakah Tuan mau bergabung dengan company? Tidak. Baiklah, nanti Tuan Gubernur akan tahu akibatnya. Musfifah, kamu sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Bung Tomo mengorbankan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya. Bersiaplah, keadaan genting. Saya peringatkan jangan mulai menembak, baru kita tembak. Mari kita ganti menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkai dulu darah yang berapi-api ini. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Akan tetapi, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang bergelimpangan mayat dan ribuan orang berbujur kaku.